Kenapa dukun-dukun itu kalau kita masuk ke tempatnya selalu gelap, ada tengkorak, remang-remang? Karena antum harus takut dulu. Kalau ada rasa takut, bisa dikuasai sama dia. Tapi kalau tidak takut gak bisa. Orang yang mau dihipnotis, kalau akidahnya benar gak bisa dihipnotis tuh. Setannya gak berani. Dan ini kita harus hati-hati teman-teman sekalian, karena pintu takut ini selalu ditunggang oleh syaitan. Saya kasih contoh begini. Kalau ada satu rumah di Indonesia ini, anggap di Bali sinilah, karena antum lagi di Bali. Ada satu rumah teman-teman sekalian, di situ ada orang bunuh diri, gantung diri. Kira-kira mau beli rumahnya nggak? Jawab jujur ya. Kenapa nggak mau? Hah? Setelah saya jelaskan malam ini, beli besok ya. Diskonnya buat saya. Baik. Banyak orang jawabannya takut. Kenapa takut? Ada ruh gentayangan. Baik, simpan contoh itu. Ada contoh kedua teman-teman. Ada satu rumah, tadi bunuh diri ya. Sekarang satu rumah dibunuh oleh perampok. Mau beli rumahnya nggak? Sama juga. Masya Allah cuma 3 orang yang jawab, yang lain berani semua ini. Nggak mau juga beli. Kenapa? Takut. Ada ruh gentayangan. Teman-teman sekalian, ambil dari saya malam ini dengan izin Allah. Ini ilmu dari wahyu, bukan dari saya. Tidak ada ruh gentayangan. Nggak ada ceritanya dalam Islam kuburan terbuka pocongnya keluar. Nggak ada itu. Nggak ada tangan dari kloset tarik-tarik orang. Itu semua dusta. Dusta. Perusakan akidah dari media-media syaitannya. Sinetronnya, filmnya, segala macam. Manusia bisa berubah jadi singa lah, bisa beginilah, macam-macam. Dusta, dusta, nggak ada dalam Islam, nggak ada. Dari mana dalilnya? Nggak ada ruh gentayangan. Orang yang bunuh diri tadi berusaha besar bukan? Dosa besar. Berarti dia meninggal sekarang di kuburan lagi disiksa. Nggak ada ceritanya keluar ganggu orang atau balas dendam. Nggak ada waktu. Hancur, remuk, dikembalikan lagi. Begitu terus. Kemudian juga sama, orang tadi contoh kedua yang dibunuh sekeluarga, kalau dia muslim maka dia mati syahid. Matinya mulia bukan? Mulia. Berarti lagi nikmatin kuburannya taman dari taman surga. Nggak ada ceritanya tuh mereka keluar lagi ganggu orang. Jadi mulai sekarang beli rumah yang banyak dianggap keramat tuh. Bacain surah Al-Baqarah, ada semua syaitannya tuh. Harus yakin dengan sabda Nabi SAW, rumah yang dibaca surah Al-Baqarah tidak akan masuk syaitan. Nggak ada. Takut semua syaitan. Baik, kita tutup dengan kata-kata saya teman-teman sekalian. Lalu dari mana? Kalau saya beli rumah, saya pernah dengar suara bayi di atas rumah, atap rumah saya. Saya pernah dengar suara cangkul di belakang rumah, pintu bunyi sendiri, gitu kan? Itu semua permainan syaitan yang ada di sekitar rumah itu, atau Anda yang bermasalah. Harus diruqyah. Dibacain ayat, ada sihirnya tuh. Mungkin pernah mandi dulu ilmu kebal, mungkin pernah ini, mungkin pernah bersemedi, apalah macam-macam yang khurafat ini, maka dia harus diruqyah. Jadi harus diobatin. Baik, begini contohnya. Kalau kita lagi lewatin tadi rumah yang orang ada bunuh diri, ini kalau ada syaitan di sini marah dengan saya, tapi saya nggak peduli. Emang dia musuh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu kan. Allah hancurin mereka. Gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian, kalau kita lewat di rumah yang ada orang bunuh diri, gitu kan. Misal pagarnya 10 meter, begitu kita jalan 1 meter pertama, semua syaitan itu ngerumunin kita tuh. Tuh yang bunuh diri itu perempuan, matanya belalak, rambutnya panjang, keluar darah dari hidungnya. Terus dibisikin. Orang yang takut, manusia yang takut, maka pada saat dia balik ke tempat yang tadi syaitan bisikin dia itu, dia lihat betul nanti perempuan tuh. Karena dia takut, jadi dia bisa lihat. Yang takut saja bisa lihat, yang tidak takut tidak bakal lihat. Makanya kalau ada temannya jalan di sebelah nggak takut, tanya, kau lihat nggak? Dia bilang nggak. Kalau dia bayangkan nenek-nenek, dia lihat nenek-nenek temannya. Permainan syaitan. Maka orang beriman mustahil melihat yang seperti itu. Gak ada cerita. Atau dasarnya orang itu kena sihir tadi. Maka bisa melihat penampakan karena ada syaitan yang mengganggu dia. Dan dia dasarnya membuka diri untuk itu. Makanya harus ruqyah, obat. Ada metode pengobatan, tentu bisa lihat di YouTube, ada ceramah saya, ruqyah syariah. Ya, nama saya diketik, insya Allah ada tata cara yang sudah saya ajarkan caranya mengobatin itu. Tapi yang jelas itu semua permainan syaitan teman-teman sekalian. Dan inilah poin pertama, pintu pertama untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semua selain Allah dalam makhluk jangan pernah takut dengan mereka. Syaitan pun yang biasa dianggap
menakutkan bagi manusia itu dusta semua. Sampai sabda Nabi SAW mulia, hadis Bukhari, siapa yang membaca Bismillah, Bismillah, maka syaitan yang ada di sekitarnya menjadi kecil seperti lalat. Jadi orang yang gambarkan syaitan besar itu tidak benar semua. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, siapa yang mau masuk ke rumahnya lalu dia baca Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh, syaitan di sekitar rumahnya berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam saja sudah jadi benteng, nggak bisa masuk. Kalau dia makan dengan baca Bismillah, ya, dia baca Bismillah, maka syaitan berkata lagi sama teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Nggak bisa cuy. Dan syaitan tidak bisa membuka dan menembus tembok atau pintu manusia. Dusta semua itu tembus tembok, tembus pintu, dusta. Karena Nabi SAW yang bilang, syaitan tidak bisa membuka kembali pintu yang ditutup oleh manusia. Syaitan tidak bisa membalikkan ya, panci yang sudah ditutup oleh manusia. Maka padamkanlah lampu kalian, tutuplah panci-panci kalian, karena syaitan bisa menunggangi makhluk yang lain. Sebagai penutup hadis Nabi SAW, pernah ada seorang sahabat membawa tikus ditangkap malam hari. Pada saat ditangkap tikus tersebut, lalu sahabatnya tidak bunuh, dipegang sama dia, dibawa ke masjid. Dia bilang, ya Rasulullah, ini tadi ya, saya tangkap di rumah saya apain hewan ini? Boleh saya bunuh atau enggak? Kata Nabi SAW, jadi tikus itu sambil ditahan oleh sahabat. Kebetulan Nabi SAW punya tikar yang dipakai sholat, di sebelahnya ada lilin kecil, minyak dengan api gitu kan. Lalu tikus ini sementara Nabi SAW bicara sama sahabat, lepas menyentuh ya, lilin Nabi SAW, lalu tumpah minyaknya di sejadah, di tikarnya Nabi, terbakar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hewan ini fasiqah, fuaisiqah, buruk, boleh dibunuh gitu kan. Dan syaitan menunggangi hewan seperti ini untuk membakar rumah-rumah kalian, tapi mereka tidak bisa membakar langsung. Mereka cuma bisa menggunakan hewan yang kebetulan lewat dan seterusnya. Seperti misalnya syaitan bisa menggoda manusia lain untuk mengganggu kita gitu kan. Tapi untuk dia langsung tidak ada ceritanya. Itu semua tidak benar teman-teman sekalian.